Lalu ini kalau yang dari level. Ini yang gelapnya. Oke. Oh ya, ini yang ya kurang lebih ini yang terangnya. Oke. Ini yang kontras gelap. Ya ini kontras gelapnya. Oke. Sekarang coba edit fotonya itu jadi agak berbeda sama lebih bagus. Agak berbeda. Ya, Dari warnanya apa maksudnya? boleh dari warnanya atau mungkin itu agak dicerahin gitu, pokoknya biar kelihatan bagus. Mungkin gini kalau untuk yang cerahnya ya Pak, jadi lebih cerah. Oke. Aduh. Itu udah saya save sih Pak. Oke. Coba warna tone-nya diganti warna biru. Warna tone. Ini kan dia agak kuning ya. Coba diganti agak biru biar agak netral. Itu dari mana ya Pak kalau warna tone itu? Iya, ayo. Ada yang lain bisa bantuin? Teman lain ada yang bisa bantuin? Oke. Caranya itu ada di image, adjustment, terus photo filter. Foto filter. Bawahnya. Atas dikit, atas. Kebanyakan, bawah dikit. Oh ini. Nah. Ah, iya. Oh ya, lalu ini ya Pak. Ya, boleh. Coba dulu. Apa tadi biru ya Pak? Nggak tahu. Coba deh. Oh, oh iya Pak. Berubah nggak tuh warnanya? Iya berubah Pak. Oke, coba. Ini kan terlalu kuning ya. Coba dinetralin biar agak netral. Coba dimainin itunya, persenannya. Nah, ini kan terlalu kuning nih. Coba pakai cooling filter. Cooling filter yang atas sendiri. Nah, itu terus digedein. Nih ya, persenannya. Jangan terlalu gede. Gedein lagi. Oke. Masih kelihatan kuning nggak itu? Atau udah cukup? Kalau dari menurut saya mungkin kurang lebih udah cukup sih Pak. Oke, sip. Udah di oke. Oke deh mantap, makasih Pak. Oke, sip. Lanjut. Siapa yang mau? Oke, saya stop share ya Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak.
Yuk, sama-sama. Terima kasih kembali. Yuk, Mas Adit. Halo, Mas Adit. Mas Adit. Kok tiba-tiba menghilang nih? Halo, Mas Adit. Iya, Pak. Yuk, silahkan. Share screen. Saya share screen yang udah jadi itunya aja ya, Pak, hasilnya, Pak. Oke, boleh. Coba bisa share screen untuk foto PA-nya juga nggak? Ya, sebentar ya, Pak. Mau ituin dulu, di di searching dulu di Google foto PA-nya. Oke, sip-sip. Kelihatan tidak, Pak? Oke, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya itu menyuting gambar dengan memberi curve dan level adjustment. Ini foto sebelum syuting. Keterangan gambarnya itu dimensinya itu 1280 kali 960, lebar 1280 piksel, tinggi 960 piksel, resolusi horizontal dan vertikalnya 96 dpi, ke dalam bitnya 24, sama ukuran filenya itu 503 kilobyte, sama format gambarnya ini JPEG. Foto ini akan disyuting diberi warna pencahayaan dengan menambahkan curve atau level dengan menggunakan foto PA. Ini foto setelah disyuting menggunakan level adjustment. Ini level adjustment terang. Keterangan gambarnya sama, tidak berubah. Yang berubah itu resolusi horizontal dan vertikalnya menjadi 72 dpi, sama ukuran filenya menjadi 190 kilobyte. Ini cara kerjanya itu di bagian kolom level ada 3 kotak kecil yang ada kotak hitam, abu-abu, dan putih. Saya menggunakan kotak abu-abu untuk menggeser ke kiri agar menjadi terang. Jika digeser ke kanan akan menjadi gelap seperti ini. Dan lalu terus ada foto setelah disyuting menggunakan curve adjustment. Keterangan gambarnya ini sama dengan menggunakan level adjustment, cuman yang bedanya itu hanya ukuran filenya aja menjadi 193 kilobyte. Ini cara kerjanya itu di kolom curve-nya ini garis miringnya, titik garis miringnya ditarik ke atas itu akan menjadi terang, jika ketarik ke bawah akan menjadi gelap seperti di bawah ini. Jadi kesimpulan dari level dan curve adjustment adalah level adjustment digunakan sebagai alat untuk mengatur tinggi rendahnya tonal atau komposisi warna pada gambar, yaitu hitam, dark tones, abu-abu, mid-tones, putih atau highlight. Selain itu, kita juga bisa menganalisis tingkat warna pada suatu gambar dengan melihat histogram pada panelnya. Adjustment hampir sama seperti level, namun curve pengaturannya berbentuk kurva. Fungsinya untuk memberikan filter warna pada gambar dari gelap ke terang.
Selain itu, kita juga bisa menambahkan beberapa campuran komposisi warna secara bersamaan, sehingga foto kita bisa terlihat memiliki banyak campuran warna. Sudah, Pak? Oke, sip. Terima kasih banyak. Coba dibuka Photopea-nya. Ya, sebentar ya, Pak. Oke, sip. Ini bagus. Jadi bisa disimpulkan nggak? Ternyata misalnya kalau diedit, dia berubah apanya aja. Kelihatan nggak, Pak? Oke, kelihatan? Ini foto sebelum diedit, cara untuk layers ininya. Oke, yang tadi kan udah cukup jelas ya. Coba sama kayak yang tadi, Mas Erlangga juga. Saya pengen coba warnanya ini dirubah jadi agak sepia warna ininya, colorway-nya. Ini perlu diinin dulu nggak, Pak? Di level sama curve-nya dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Tadi udah cukup jelas. Hmm. Itu tadi di mana, Pak, yang buat jadi sepia, Pak? Ayo, ada yang bisa bantuin? Di image di adjustment. Nah, itu hue saturation atau CTR pencet. Atas dikit lagi. Ini. Nah, itu. Atau Mas Erlangga tadi masih ingat nggak? Coba Caranya gimana? coba balik ke image-nya lagi deh. Adjust image, Ya. adjust color balance deh kayaknya. Color beda dah. Ayo. Barusan loh. Lewat foto filter yang tadi. Coba. Yang mana? Lewat foto filter. Oh iya. Oke, sip. Image, ke image lagi. Ya. Adjustment. Ya. Foto filter di bawah black and white. Ini. Iya. Iya. Oh, beda ya. Ayo. Oh, beda. Gimana, ayo. Iya, emang bener di foto filter, tapi bedanya di Photopea sama Photoshop itu dia foto filternya nggak langsung. Kalau misalnya di Photoshop itu kan dia ada pilihannya ya, kayak tadi itu. Tapi misalnya kalau di Photopea dia nggak ada pilihannya. Jadi untuk warnanya sendiri kita harus pilih sendiri. Contoh yang di situ yang di kotak itu, kotak warna itu, ya itu diklik. Nah, kita harus tahu tuh warna sepia tuh kayak gimana. Coba di searching warna sepia tuh warna kayak gimana. Warna foto sepia, coba. Nah, jadi modelnya warnanya kayak gitu itu.
Oke, coba balik di foto PA-nya. Coba balik ke foto PA. Ini ketutup sama yang kolom atasnya itu, Pak. Ketutup. Coba diklik gitu. Sebelahnya. Itu kayak ada kolom itunya, Pak. Jadi masih itu nggak hilang-hilang. Maksudnya gimana nih? Kan ada kolom mute, start video, partisipan gitu kan di atasnya, Pak. Ah, Itu cara hilangnya gimana, Pak? Soalnya di foto P-nya ada di bagian sebelah sini, di samping. oh alah. Ah. Nah, tuh geser aja ke bawah tuh. Coba, bisa nggak? Harusnya bisa tuh. Atasnya itu. Kotak-kotak yang atasnya zoom-nya itu. Atau Oh geser iya, ke samping. biar bisa, Pak. Sip. Nah, terus warnanya yang tadi itu density-nya. Nah, itu. Terus diganti warna yang hampir sama kayak tadi. Dia, nah, oke, sip. Dia tuh sepia tuh warna agak lama-lama kayak gitu itu. Biar fotonya agak lama gitu. Dia pakainya agak gelap ke bawah, coba. Sini, Pak. Nah, segitu kayaknya, coba cek. Kurang ya, Pak? Udah cukup. Terus density-nya dikecilin. Geser aja. Lagi terus. Kebanyakan. Terus. Kebanyakan. Di 50 aja coba. Dah, 55 coba. Oke, segitu cukup, bagus. Oke, sip ya. Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ya di Photopea sama Photoshop. Jadi salah satunya ini yang di photo filter. Oke, sip. Terima kasih, Mas Adit. Ya, Pak. Lanjut, Mas Erlan. Halo, Mas Erlan. Udah Iya, siap? Pak. Halo. Kalau udah siap, silakan share screen. Tapi sebelum ini udah kelihatan belum, Pak, Photoshop-nya? Oke, udah kelihatan. Sebentar, gambarnya belum masuk. Oke, pertama sebelumnya kita ubah ke level dulu. Bentar deh. Buat layer dulu. Oke, coba sambil dijelasin, Mas. Kenapa harus buat layer dulu? Terus Kalau biasanya kalau di Photoshop itu supaya yang awal ini background nggak keganggu. Jadi cuma di layer satu aja yang berubah. sip, bagus. Lanjut. Lalu image adjustment, terus level, lalu ubah warnanya. Ini untuk yang warna gelap.
Ini yang untuk terang. Lalu adjustment curve. Nah, ini diubah lagi ke gelap. Yang kayak tadi, sekarang diubah ke terang. Tapi di sini, menurut saya, di curve lebih bagus pakai curve, Pak. Soalnya kalau pakai curve, warna putihnya lebih, gambar masih detail, Pak. Beda kalau misal pakai image, level. Semuanya jadi warna putih. Kayak ditimpalin gitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke, bagus. Lanjut. Ya, sudah, Pak. Ini gelap, tapi masih mempertahankan detailnya. Ya, Pak. Sudah. Ini yang Oke. sebelum. Ini sebelum, ini yang sudah diubah. Oke, sip. Nah, di sini kita juga bisa lihat histogramnya ya di atas sana itu ya. Itu berbeda ya. Oke. Coba sama kayak yang lain juga warnanya ini Iya, Pak. diganti ke warna tone-nya ke warna merah coba. Tapi cuman di sisi kanannya aja. Jadi kayak nge-flare gitu bisa nggak? Jadi kayak cahaya matahari gitu ya, Pak? Iya. Bisa? Bener, Pak. Kayak waktu itu ada deh. Kayaknya nggak bisa, Pak. Oke, nah caranya, ini kan kita ada 2 layer ya. Iya, Pak. Nah, sekarang pilih layer atas benar, terus di layer, di image, sama kayak tadi. Image. Terus adjustment, level, kok level, photo filter. Oke, terus diganti warning filternya itu, nah diganti ke red. Oh, gini, Pak. Nah, terus digedein. Oke, sip, udah, di oke. Nah, sekarang pakai pencet E di keyboard. Dia akan mengarah ke iris. Nah, delete yang bagian bawahnya aja, digedein erasernya. Oh ya. Pakai kurung kurawal. Nah, sip, kurung kurawal. Ya, tahu dong. Nah, itu juga bisa. Sip. Oke. Nah, udah. Di ini mode brush-nya diganti juga nggak, Pak? Ya, diganti. Yang ini? Yang hardness-nya dikurangin aja, dinolin aja. Ya, udah. Oke. Nah, sip.
Kayak gini ya, Pak. Ya, sip. Terus yang bawahnya juga tuh yang di-delete tuh. Nah, sip. Nah, ini adalah salah satu gimana caranya kita memanipulasi hanya di bagian atasnya aja. Sekarang saya kasih tahu lagi juga contoh misalnya kalau kamu bikin itu lagi, layer lagi coba. Layer kosong. Oh iya. Kanan, kanan. Kanan. Nah, sip. Sekarang pencet B di keyboard. Udah, Pak. Tapi nggak Nah, muncul. dia akan masuk ke brush. Oh iya. Sekarang mata yang tengah itu dicolok coba. Layer tengah coba di hide. Sip. Nah, sekarang ini kan coba kamu kasih warna merah. Ganti dulu warnanya. Di bawah. Nah, itu. Di oke. Nah, sip. Terus, nah itu di klik aja. Nah, oke. Udah, sip. Sekarang opacity-nya dikecilin. Terus. Coba dilihat. Kebanyakan. Sip. Terus yang bagian normalnya itu coba diganti-ganti. Dicari yang paling pas. Ini pas. Nah, itu. Ini. Itu bisa atau coba yang atas. Tapi ada Lagi. perubahan warnanya. Ada perubahan warna ya. Oke, coba aja. Coba lagi Antara naik. ini Ini exclusion bagus nih. sama yang ini, color dodge. Oke, color dodge-nya boleh deh. Sip, oke aja itu. Nah, sip. Jadi kalian bisa pakai yang tadi atau yang ini. Oke, bagus. Terima kasih, Mas. Iya, Pak. Saya stop share ya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Lanjut, Pak. Muhammad Fahrul. Saya lewat ini Pak, aplikasi Photoshop Google. Play Store. Oke, bisa makanya. Ya bisa sih, cuma nambahin ini doang, min sama plus doang. Oke, dicoba dulu aja. Tapi ngerti. Sebentar saya share. Datang belum? Oke, sip. Wah, ini kakaknya siapa ini? Atau Ini siapa? ibu saya. Oh, ya. Sebentar. Di sini kan untuk foto aslinya ya Pak. Iya. Nah di sini ukurannya 782 kali 466 pixel. Nah saya itu di sini untuk yang terang sama gelap, saya kalau gelap itu makanya di -25 Pak. Oke. Di atasnya kan ada itu angka. Dan untuk yang terangnya +25. Oke. Terus untuk kontrasnya saya ini di nolin dulu. Di kontrasnya saya pakai di -70 untuk gelapnya.
susahnya di angka 70. Oke. Semalam nyoba Photopea ini Pak, nyari yang buat ngedit level adjustment-nya itu keluar-keluar mulu gitu, balik-balik ke home lagi. Makanya saya download ini. Oh, oke nggak apa-apa. Masnya nggak punya laptop? Punya, tapi maksudnya not responding terus. Kalau pakai Photopea? Jadi takutnya Photopea semalam udah nyoba terus, tapi apa ya Pak? Maksudnya si webnya itu kalau misalnya salah terus langsung balik ke halaman Google Home-nya gitu, bukan balik ke sebelumnya gitu. Itu pakai HP atau pakai laptop? Ini pakai HP. Pakai HP web. Oke. Yang semalam Photopea-nya pakai web. Nah, coba buka Photopea-nya pakai laptop ya, Mas ya. Siapa tahu ternyata dia nggak support ke HP. Tapi dilanjut dulu aja. Soalnya juga pernah di laptop tuh Google Chrome-nya emang agak not responding buat ngerjain tugas bahasa Indonesia, tugas laporan apa gitu. Nge-lag Pak. Misal udah berapa menit itu nge-lag banget gitu. Nge-lag banget. Iya, nge-lag banget, susah maksudnya. Itu tandanya minta lem biru itu, Mas. Pokoknya nge-lag banget, laptopnya kentang banget, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Saya stop screen, Pak. Udah ya berarti ya. Nah, ternyata misalnya kalau kita pakai Photoshop tapi yang di HP itu dia editingnya masih ini ya, masih nggak luas. Oke, jadi untuk edit-edit ringan sih oke untuk di HP. Tapi misalnya kalau kita mau lihat pergeseran dari grafiknya itu kita nggak bisa dapat kayak gitu. Tapi nggak masalah kalau misalnya mau ngedit pakai HP. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Oke, Pak. Oke, lanjut. Rio Riansyah. Halo, Mas Rio. Ya, Pak. Oke, silahkan share screen. Belum ini, Pak. Belum apa? Belum sempat ngerjain. Oh, ya udah. Coba dikerjain sekarang sambil di ini. Sambil di share screen. Bentar. Pindahin foto dulu, Pak. Oke.
Gimana, Mas? Oke, sambil ditunggu kita pindah dulu ke Mas Wahyu Gultom. Halo, Mas. Halo, halo. Halo, Mas Wahyu. Halo, Mas Wahyu. Oke, kita lewatin dulu aja. Mbak Zulfa Malika Amanah. Iya Pak, Oke, yuk silakan share screen. ini tapi Zulfa nggak pakai Photoshop nggak apa-apa Pak, soalnya Nggak apa-apa. laptopnya Pakai apa? tadi Zulfa nganunya pakai Photopea cuman di browser kok nggak mau. Coba Zulfa share screen dulu ya Pak. Oke, sip, sip. Yang ini kan Pak? Yep. Ini kenapa kayak gini ya Pak? Nggak tahu dari tadi kayak gini terus. Oh, internetnya itu Tapi yang lain bisa kok Pak. masuk ya, yang lainnya. Iya yang lainnya masuk kayak WA atau apa bisa. Ini nggak tahu kenapa dari tadi buka Photopea nggak mau terus. Ini barusan atau udah dari kemarin? Barusan Pak. Ya. Sama ya. Pak, saya juga barusan kayak gitu Pak. Oh iya, siapa? Siapa Wahyu tuh? Pak, Wahyu Pak. Tapi itunya bisa Pak. Tapi Apa, kalau searching nggak bisa Pak. Kayak gini terus dia sama kayak kakak Zulfa. Oh. Oke. Ya udah kalau gitu, ini aja. Dipresentasin aja yang dari ininya Word-nya aja. Oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak karena nggak pakai Photoshop soalnya sebenarnya pakai Photoshop sama Ibu. Lagi rame itu. Ada acara apa? Di mana Pak? Itu kok suaranya rame tadi. Oh enggak Pak. Ya, lanjut. Ini yang untuk foto asli. Ini kita bisa lihat curve sama levelsnya. Ketika kita lihat di properties di gambarnya, itu size-nya itu 291 KB, dimensinya 1280 pixel kali 853, atau width-nya 1280 atau height-nya 853 dengan resolusi horizontal sama vertikalnya 96 dpi. Untuk bit depth-nya 24 atau ke dalam bitnya 24. Nah, nanti gambar yang ini kita akan memberikan curve sama levelsnya. Terus bandingin bagaimana citra gelap, citra terangnya, atau kontras gelap dan kontras terangnya. Nah, ini setelah kita sunting, pertama curve terang ya. Nah, di sini kan kalau kita pencet di image di Photoshop atas, terus klik adjustment, terus kita klik curve-nya, nanti ada muncul grafik seperti ini. Kan awalnya itu garisnya lurus ya, terus kita tarik aja ke atas untuk memberikan efek terangnya. Oke. Setelah itu, setelah kita memberikan efek terang itu gambarnya disimpan.
seperti gambar di samping ini. Setelah itu kita cari propertiesnya, itu ada size-nya 550 KB. Kalau di gambar asli tadi kan dia 291 KB. Ini setelah dikasih curve-nya itu jadi 550 KB. Untuk dimensionnya itu tetap resolusinya yang berkurang. Tadi kan 96 dpi menjadi 72 dpi. Atau bisa kita bilang minus 24 dari 96 dpi dari foto asli. Kalau curve gelapnya juga kita diklik lagi yang di adjustment tadi. Terus di grafiknya ini kita tarik gambar ke bawah. Nanti dia akan memberikan efek gelap seperti gambar yang seperti ini. Nah, size-nya pun dari gambar terang sama gelap itu, size gelap itu lebih besar ya. Kalau tadi di size terang itu 550 KB, kalau yang di gelap itu 555 KB. Untuk dimensi sama resolusinya tetap sama yang di terangnya. Selanjutnya pemberian levels. Untuk pemberian levels terang itu sama seperti yang tadi juga, diklik di bagian image, adjustment, terus bagian levels. Nah, di sini kan ada grafik levelsnya. Ini kita atur yang titik tengah ini, yang abu-abu tengah ini ke kiri. Tapi saya ngaturnya semuanya gitu, biar nggak terlalu kontras banget terangnya, tapi ini termasuk kontras sih. Maksudnya digeser sedikit sesuai biar nggak terlalu terang banget gitu. Nah, kalau yang di levels ini kalau saya lihat lebih ke di size sih perbedaannya sama di kontrasnya. Kalau di size-nya itu malahan kalau di levels jauh lebih besar, di 657 KB. Kalau yang foto asli kan 291 KB, kalau di curve itu sekitar 500-an, kalau di levels malahan 657 KB. Untuk dimensi sama resolusinya tetap sama. Selanjutnya di level gelap. Nah, kalau di level gelap ini yang titik tengahnya ini digeser ke arah kanan. Jadi seperti ini. Kalau di level gelap ini menurut saya lebih detail sih gambarnya. Ketiga gelapnya. Jadi kalau di foto asli itu agak lumayan sedikit terang banget, tidak terlalu terang banget, tapi benda-benda yang ada di sini tuh nggak kelihatan banget. Tapi kalau yang di level gelap itu lumayan kelihatan. Untuk size-nya ini malahan kalau di level gelap itu lebih kecil, bukan lebih kecil ya, lebih sedikit kecil dibanding level terang tadi. Tadi kan 567. Kalau ini 657, kalau yang ini 596. Untuk dimensi sama resolusinya tetap sama. Jadi mungkin Zulfa bisa ambil kesimpulan kalau untuk curve sama levels itu kesimpulannya kan kalau curve terang sama gelap itu secara umum tidak ada yang berbeda dari segi properties kedua gambar itu, cuman lebih ke dominan ke size-nya. Dan untuk yang format tadi yang di awal tadi foto asli itu JPEG, kalau yang udah diubah tadi jadi JPG. Oke, bagus. Mungkin itu aja, Pak. Oke, bagus. Kesimpulannya banyak ya? Saya ngidentifikasi dari gambarnya juga sih, Pak. Oke. Tapi lebih ke size sih kalau menurut saya. Lebih ke size ya. Jadi misalnya Iya, kalau lebih kita ke edit itu jadi apa aja yang berubah? Dari size terus apa lagi? Size terus kontras, mungkin kontras cahayanya sih. Kan kalau dari gambar awal kan ya normal gitu. Oke. Sip, bagus. Dari gambar asli sama curve sama atas bedanya cuman size sama resolusinya. Cuman kalau untuk resolusi yang di curve sama levels itu tetap sama, 72 dpi. Oh, DPI-nya tetap sama? Iya, dpi-nya tetap sama, Pak. Gak ada yang berubah.
Oke, nah nih ada beberapa perbandingan ya. Tadi ada yang teman kalian ngedit itu DPI-nya berubah, terus yang ini DPI-nya nggak berubah sama sekali ya. Oke, bagus. Terus untuk size, selama diedit semuanya nambah atau berkurang dari size pertama? Kalau di foto asli itu kan 291 KB. Terus kalau yang setelah disunting itu tergantung, Pak. Kalau di curve itu curve terang itu malahan size-nya lebih kecil dibanding curve gelap. Sedangkan kalau di levels itu curve terangnya itu lebih besar dibanding levels gelapnya. Oke. Kan level terangnya 657. Kalau yang di level gelap itu cuma 596 KB. Oke, menarik ya. Sip, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak. Yuk, siapa lagi yang mau presentasi? Yang mau share screen siapa lagi? Mas Wahyu sama Mas Rio, gimana? Iya Pak. Oh, Mas Wahyu. Iya Pak. Oke, yuk silahkan. Menarik ini. Sudah kelihatan ya Pak? Oke, sip. Sama tadi Kak Zulfa Pak, nggak bisa dibuka fotokopiannya. Oke. Yang ini Pak pada gambar aslinya sama di lift belum ada di apa-apain. Oke. Keterangannya ada di sini, dimensinya ada 1280 kali 853. Size-nya ada 269,9 atau 276 bytes. Sama ininya size on disk 272 KB sama format gambar JPEG. Terus resolusi horizontal 96 sama vertikalnya. Gambar awal 1280, setelah diedit menggunakan curve, dia berubah menjadi agak gambarnya sedikit gelap karena ininya curve-nya mengarah ke bawah. Seandainya mengarah ke atas dia akan menjadi putih. Dan ukurannya, dimensinya tetap sama 1280 pixel. Sama, resolusinya juga sama. Kalau yang menggunakan lift, gambarnya menjadi sedikit putih. Sebenarnya bisa banyak sih Pak jenis gambarnya. Kalau menggunakan ini menurut saya, menggunakan lift. Bukan cuma warna putih atau menggelapkan yang bisa. Kesimpulannya yang saya ambil, kedua gambar berbeda dari gambar aslinya. Size file, resolusi, atau warna kecerahan dan kontras pada gambar. Pada gambar yang menggunakan curve akan menjadi lebih gelap. Perubahan size file dikarenakan terdapat penambahan warna. Pada gambar curve dapat memanipulasi warna gelap dan warna terang pada gambar, sehingga hasil
output gambar curve sedikit lebih besar daripada leaf. Sedangkan pada gambar yang menggunakan leaf, dia menjorokkan ke bawah atau sumbu X pada gambar yang menggunakan leaf. Memiliki kriteria yang hampir sama, gambar akan sedikit menggelap dan terlihat jelasnya kontras pada gambar. Dikarenakan dengan manipulasi letak warna gelap, bayangan dan warna putih pada leaves, perubahan size file setelah menggunakan leaves tidak beda jauh menggunakan curve. Hal ini disebabkan karena leaves hanya memanipulasi warna hitam, putih, dan bayangan pada gambar. Nah, segitu, Pak. Oke, bagus. Hampir sama ya, kesimpulannya sama kayak Mbak Zulfa ya. Kalau saya sharing nggak bisa, Pak, tetap. Gitu kayak nggak terhubung ke internet, padahal terhubung kok, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya stop ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Oke, nah bagus-bagus di sini semua. Saya suka kesimpulannya dari Mbak Zulfa, Mas Wahyu, sama Mas Adit ya tadi ya, yang share dokumen. Oke, itu bagus semua. Terus tadi juga dari Mas siapa tadi tuh yang menemukan kalau misalnya level itu misalnya kita ubah, dia lebih sempit untuk editingnya daripada yang curve. Mulai dari pencahayaannya sama kegelapannya. Itu juga bagus. Oke, mungkin untuk perkuliahan di sini sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Kemarin Bapak nge-crop screenshot-nya itu pakai aplikasi tambahan atau dari Photoshop-nya ya, Pak? Nge-crop? Iya kan kemarin Bapak nge-screenshot yang yang level sama kursnya itu kan di crop gitu, di screenshot-nya di apa sih namanya, cuman bagian itu aja yang saya screenshot gitu ya? Iya, Pak. Kalau di Mac itu dia ada ininya sendiri sih, caranya sendiri. Kalau misalnya di Windows itu kan pakainya clipping tool ya? Snipping tool? Oh iya, snipping tool, mohon maaf. Ya, pakai snipping tool. Tapi misalnya kalau di Mac itu dia bisa pakai Command 3, Command Shift 3. Nah, itu nanti dia bakal full screen, tapi misalnya Command Shift 4 dia cuman seleksi aja. Oh, jadi itu udah dari Photoshop-nya apa bukan aplikasi tambahan? Dari Mac-nya sih sebenarnya. Mac OS-nya. Saya bukan pakai Windows soalnya. Saya pakainya MacBook. Oh, oke deh, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Nyaman ya, enak ya? Kalau misalnya screenshot ya? Iya, kalau bisa di crop itu jadi lebih praktis sih, Pak, kelihatannya. Iya, betul. Jadi enaknya di Mac tuh kayak gitu itu. Jadi misalnya kalau kita screenshot, dia udah bisa jadi satu kotak gitu aja atau full screen. Terus misalnya kalau save-save-annya itu dia langsung ke desktop kayak gitu itu. Searching-nya tuh juga enak juga itu untuk Mac. Kapan-kapan misalnya kalau bisa kalian coba aja. Oke, mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup, Kalau Pak. gitu, oh ya, gimana? Cukup ya? Cukup ya. Absen loh, belum absen? Ada yang belum absen? Oh, absennya cukup di Google Doc aja ya, Pak? Ya, cukup di Google Doc aja nggak apa-apa. Oke deh, baik, Pak. Oke, udah ngisi semua ya Google Doc-nya ya? Saya udah sih, Pak. Pak. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih. Loh, Mbak Zulfa belum? Diisi dulu, Mbak. Diisi dulu, Mbak. Mas Wahyu udah juga? Udah, Pak. Ini, Pak, barusan. Lupa.
Oke. Tuh, coba tanya teman yang lainnya tuh. Share di grup aja, share di grup kita aja. Biar nanti misalnya kalau ada apa-apa, tinggal lihat grupnya aja. Oke? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih juga. Terima kasih Pak.